Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Asosiasi sepak bola tertinggi dunia, FIFA, kembali membuat gempar. Baru-baru ini muncul sebuah laporan bahwa FIFA sedang mempertimbangkan wacana perubahan format untuk Piala Dunia 2030. Perhelatan yang menandai 100 tahun Piala Dunia kabarnya akan kembali berubah format. Dan format ini akan menguntungkan buat negara-negara seperti Indonesia. Indonesia sendiri punya target lolos Piala Dunia di tahun 2034. Menurut apa yang disampaikan PSSI lewat Ketua Umum Erick Thohir, artinya jika wacana ini benar-benar dijalankan FIFA, berarti asosiasi tertinggi sepak bola dunia ini membantu Indonesia untuk lolos lebih cepat. Lalu, memangnya seperti apa wacana yang sedang digodok FIFA ini? Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk subscribe, like, serta nyalakan notifikasinya dulu Football Lovers, karena akan ada video-video menarik dan terupdate setiap harinya dari channel Starting Eleven Moment. Piala Dunia jelas menjadi turnamen sepak bola paling bergengsi dan paling dinanti. Pasalnya, turnamen yang dihelat 4 tahun sekali menjadi semacam ajang pembuktian negara mana yang memiliki kualitas sepak bola terbaik. Hegemoni perhelatannya selalu menarik dan mengundang antusiasme para pecinta sepak bola. Sejak mulai digelar pada 1930 di Uruguay, Piala Dunia telah menjadi perhelatan ikonik dunia sepak bola. Banyak momen memorable lahir dari perhelatan ini. Gol tangan Tuhan Maradona, tendangan salto Ibrahimovic, gigitan Suarez, tendangan karate Nigel de Jong, dan masih banyak lagi. Negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia jelas punya prestasi tersendiri di mata dunia. Mulai dari Brasil sebagai kampion terbanyak, Prancis yang merupakan juara edisi 2018, sampai Argentina yang menjadi kampion edisi terakhir di seri Qatar 2022. Di sisi lain, Piala Dunia juga menyumbang banyak kontribusi untuk sektor-sektor lainnya, terutama ekonomi dan pariwisata. Negara yang terpilih sebagai tuan rumah jelas mendapat banyak keuntungan. Dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia, dapat dipastikan negara tersebut bakal menerima lebih banyak pemasukan di sektor pariwisata, berkat banyaknya fans yang antusias menyaksikan event ini. Tuan rumah juga mendapat media untuk memperkenalkan budaya mereka ke kancah global melalui Piala Dunia. Kita ambil contoh ajang terdekat Qatar 2022. Setiap edisi Piala Dunia biasanya mengambil tema-tema yang mempresentasikan negara tuan rumah. Dalam kasus Qatar, logo, maskot, serta segala pernak-pernik ditata sedemikian rupa supaya Piala Dunia 2022 bisa merepresentasikan negara Mutiara Teluk. Bahkan Piala Dunia 2022 menjadi Piala Dunia pertama yang melarang alkohol sebagai representasi budaya Qatar yang merupakan negara Muslim. Saat ini, negara-negara di dunia sedang asik bertarung di babak kualifikasi untuk Piala Dunia seri 2026. Namun sebuah laporan cukup kontroversial muncul di tengah pertarungan antar negara yang belum tuntas. FIFA kabarnya sedang mempertimbangkan perubahan format untuk Piala Dunia 2030. Sebetulnya Piala Dunia edisi 2026 sendiri bakal menggunakan format baru. Turnamen yang rencananya digelar di Meksiko, AS, dan Kanada ini akan diikuti oleh 48 peserta. Jumlah ini tentu lebih banyak dibanding edisi-edisi sebelumnya yang diikuti hanya 32 peserta. Nah, untuk Piala Dunia 2030, mengutip laporan The Guardian, muncul sebuah usulan untuk menambah peserta lagi Piala Dunia 2030. Usulan tersebut dikemukakan oleh Asosiasi Uruguay melalui Presiden Federasi mereka Ignacio Alonso. Alonso memaparkan idenya supaya Piala Dunia kembali menambah jumlah peserta. Dari 48 di tahun 2026 jadi 64 peserta pada 2030. Berdasarkan laporan dari New York Times, usulan itu sempat membuat semua peserta rapat tercengang. Anggota FIFA yang lain menganggap usulan Alonso terlalu beresiko, mempertimbangkan berbagai aspek belakangan ini. Belum lagi FIFA juga belakangan tengah menjadi sorotan karena diduga hanya mau mengeruk keuntungan berlebih dari turnamen-turnamen yang berada di bawah naungan mereka.
Meski begitu, lewat sebuah pernyataan resmi yang dirilis melalui website resmi mereka, FIFA menyatakan akan mengkaji lebih dalam proposal dari Ignacio Alonso ini. FIFA mengatakan kalau mereka selalu menghormati usulan dari anggota-anggota mereka, apalagi usulan Alonso ini berpotensi menambah keuntungan FIFA, baik dari segi finansial maupun dari segi politik. Usulan dari Ignacio Alonso memang bisa dipandang sebagai usulan kontroversial. Namun, usulan Alonso sejatinya menekankan pada kesetaraan kesempatan setiap negara berlaga di Piala Dunia. Spesifik menyebut usulan ini sebetulnya secara tidak langsung juga menguntungkan Indonesia. Di edisi 2026 nanti saja, ada tambahan hingga 16 slot untuk diperebutkan negara di seluruh dunia yang akan berniat maju ke turnamen final. Secara matematis, semakin banyak jumlah slot yang tersedia, maka semakin besar pula kesempatan. Kalau dengan tambahan 16 slot saja, peluang Indonesia lolos sudah cukup besar. Bayangkan kalau ada penambahan 16 slot lagi menjadi 64 peserta turnamen final. Erick Thohir dan rapat kerja Komisi 10 dan Kemenpora hari Rabu 5 Maret 2025 kemarin telah mengungkapkan blueprint sepak bola Indonesia ke depannya. Dalam blueprint tersebut, PSSI memproyeksikan Indonesia akan lolos Piala Dunia Putra di tahun 2034. Kendati demikian, Erick menyatakan kalau ada kesempatan lebih cepat, maka PSSI siap untuk mendorong timnas untuk bisa berlaga di Piala Dunia secepatnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia saat ini sedang berjuang di ronde ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Peluang JSSCS berlaga di ajang Piala Dunia masih sangat terbuka. Itu artinya, kesempatan kita menggondol satu tiket ke Piala Dunia yang menggunakan format 48 tim saja sudah cukup besar. PSSI pasti sudah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mematok target untuk masuk Piala Dunia 2034, termasuk aspek utama peserta di turnamen final. Kalau dengan format 48 peserta saja, targetnya dipatok ke 2034, berarti jika tim pesertanya bertambah, maka targetnya bisa jadi lebih cepat. Singkatnya, rencana FIFA menambah slot peserta secara tidak langsung membantu Indonesia lolos lebih cepat ke Piala Dunia. Piala Dunia pada akhirnya bukan cuma sekedar event olahraga, ia adalah sebuah sarana perkenalan negara tuan rumah, hingga para negara pesertanya. Seperti yang sudah disebutkan, penambahan jumlah peserta akan membawa dampak positif dari segi finansial dan politik. Tetapi dengan banyaknya kritik yang disuarakan, ide ini juga memuat banyak resiko. Di Eropa, banyak pemain mengeluh karena jadwal yang makin padat. Para pelatih juga mengeluhkan sulitnya memanajemen pemain di tengah kondisi yang memaksa sebuah tim bermain hingga 2 hari sekali. Belum sempat pertandingan internasional seperti Piala Dunia dan ajang regional seperti Piala Eropa dan Piala Afrika. Namun dari kacamata FIFA dan negara tuan rumah, opsi penambahan peserta juga agaknya menarik untuk dijadikan ladang bisnis. Mungkin ada beberapa narasi yang menyebut bahwa FIFA kemaruk dan hanya ingin mengambil keuntungan sebanyak mungkin. Tapi dari kacamata yang lebih luas, keuntungan dari turnamen-turnamen seperti Piala Dunia nantinya juga akan dipergunakan untuk membangun sarana prasarana sepak bola di negara-negara tertinggal. Lalu dari kacamata tuan rumah dan peserta, penambahan slot ini jelas akan membuat negara-negara yang tidak banyak disorot menjadi lebih diperhatikan di kancah global. Indonesia contohnya, bayangkan seperti apa sorotan yang akan mengarah ke negara kita kalau sampai kita bisa lolos ke Piala Dunia. Tentunya, suka atau tidak, kita sedikit terbantu dengan kebijakan penambahan slot peserta dari 32 menjadi 48. Kendati demikian, dengan jumlah peserta yang lebih banyak, praktis gengsi dari turnamen sendiri akan ikut terkikis. Semakin besar peluang, maka semakin rendah tingkat kesulitan sebuah turnamen. Kalau dulunya sebuah tim harus melewati 1 atau 2 ronde kualifikasi saja, sekarang mereka dipermudah karena masih ada babak kualifikasi ketiga atau keempat jika sebuah negara gugur di ronde pertama atau kedua. Pada akhirnya, proposal Alonso yang merupakan usulan penambahan peserta Piala Dunia sejauh narasi ini dibuat masih sebatas wacana. FIFA tampaknya masih akan terus mengkaji untung ruginya sebelum membuat keputusan final. Jadi, kalian sendiri gimana football lovers? Setuju dengan usulan Ignacio Alonso ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.